Om Swastiastu. Baiklah rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan channel Mangku Surya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah video, yaitu yang kontennya bersumber dari pertanyaan atau komentar dalam video. Jadi komentarnya atau pertanyaannya adalah, apa boleh saya yang tidak keturunan pemangku ingin menjadi seorang pemangku, yaitu dengan alasan ingin ngayah kepada Ide Betara. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita lakukan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika memang video ini atau apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semua, baik itu bagi saudara ataupun ada rekan-rekan lainnya yang menyangkut atau berkaitan dengan isi video saya ini. Jadi pertanyaan, kenapa, apa boleh saya menjadi seorang pemangku sedangkan saya tidak keturunan pemangku dan berkeinginan ingin sekali ngayah kepada Ide Betara. Jadi kalau alasannya ingin ngayah kepada Ide Betara, itu memang mulia sekali. Jadi sangat keinginan yang sangat memang mulia. Untuk ngayah kepada Ide Betara, saya rasa tidak harus menjadi pemangku. Jadi kalau menjadi orang biasa pun atau tidak menjadi pemangku pun, kita bisa ngayah kepada Ide Betara. Bukan pemangku saja yang ngayah kepada Ide Betara. Pemangku hanya memiliki kewenangan untuk naik turun, kemudian memegang benda-benda suci milik Ide Betara. Hanya itu saja. Belum tentu juga pemangku yang naik turun atau memegang benda-benda suci itu keinginan ngayahnya lebih besar daripada masyarakat biasa. Jadi ngayah kepada Ide Betara itu tidak mesti harus jadi pemangku. Menjadi nyapu di pura juga ngayah kepada Ide Betara. Membersihkan area pura juga ngayah kepada Ide Betara. Nggak mesti harus jadi pemangku. Karena ketika sudah menjadi pemangku tapi memiliki niat yang tidak ngayah sengayah-ngayahnya atau memang benar-benar ngayah, itu salah sekali. Lebih baik kita menjadi orang biasa tetapi memiliki keinginan ngayah kepada Ide Betara. Atau mendidik anak pun, di dalam Menau Dharma Sastra ada, mendidik anak pun itu juga ngayah kepada Ide Betara. Bagaimana kita bisa menciptakan seorang generasi yang memang benar-benar generasi yang unggul, generasi yang baik. Itu juga ngayah kepada Ide Betara. Nggak mesti harus jadi pemangku. Nah, ketika ada pertanyaan, saya yang tidak keturunan pemangku, apa boleh menjadi seorang pemangku? Nah, ini pertanyaannya boleh dan tidak gitu. Jadi kalau memang di pura atau di Merajan, nah ini pun Merajannya ada persyaratan. Kalau Merajan sudah ada 11 pelinggih, itu wenang atau harus ngadegang pemangku. Kalau tidak ada pemangku,
tidak ada yang melayani Ida Betara. Siapa yang akan menerima kesucian dari Ida Betara? Siapa yang akan membimbing masyarakat? Jadi ketika di dalam sebuah keluarga, mungkin Merajaan Ageng itu sudah memiliki 11 pelinggih, itu wenang dan harus ngadegang pemangku. Nah, ketika ngadegang pemangku dan memang tidak ada keturunan pemangku, kalau memang ngadegang pemangku kan memang belum ada pemangku sebelumnya. Jadi ketika memang belum ada pemangku dan Anda ingin mengajukan diri, apalagi sudah disetujui oleh pengempon, ketua, itu boleh, meskipun tidak melalui proses nyanjan, melalui tidak proses lekesan dan lain sebagainya. Anda mengajukan diri untuk ngayah sebagai pemangku dan itu disetujui, garis bawah, disetujui oleh pengempon. Jadi seluruh warga atau seluruh keluarga itu setuju Anda sebagai pemangku, ya boleh, meskipun sebelumnya tidak ada keturunan pemangku. Tetapi nanti ketika Anda sudah ngadegang pemangku atau menjadi seorang pemangku, keturunan Anda harus siap melanjutkan. Karena di lontar Puja Basman Kurem itu ada menyebutkan bahwa kalau tidak pemangku dan keturunannya yang memuja atau memohonkan beliau untuk turun, itu tidak akan turun. Makanya ini sebuah dilema bagi seorang pemangku, apalagi memang sudah terlanjur menjadi pemangku. Anda jangan memikirkan diri sendiri. Ketika Anda sudah menjadi pemangku sekarang, jangan Anda memikirkan diri sendiri. Pikirkan keturunan Anda nanti. Apakah keturunan Anda siap melanjutkan sebagai pemangku? Apakah Anda memiliki keturunan yang pantas untuk melanjutkan kepemangkuan ini? Nah, itu juga perlu diperhitungkan bagi yang sudah menjadi pemangku atau yang sudah terlanjur menjadi pemangku sekarang ini. Saya pun juga berpikir ketika saya sekarang menjadi pemangku dan memang saya keturunan dari bapak, kakek, kompiang itu menjadi seorang pemangku. Saya juga berpikir, apakah anak saya nanti siap melanjutkan apa yang saya ada sekarang. Memang sih di dalam Basman Kurem itu seketurunan Puruse. Jadi memang kalau tidak memiliki anak, boleh keponakan atau boleh anak sampingan. Tapi itu kan harus dipersiapkan, harus diperhitungkan. Makanya jadi pemangku nggak bisa kita memikirkan diri kita sekarang. Kita harus memikirkan bagaimana nantinya keturunan kita siap nggak melanjutkan. Jadi kalau menjawab pertanyaan apakah saya tidak keturunan pemangku, ingin menjadi pemangku dengan alasan ngayah, saya nyatakan lebih baik jangan. Karena kalau sekarang Anda memaksakan menjadi pemangku, ya kalau Anda sudah ngayah menjadi pemangku, keturunan Anda nanti kalau tidak bisa melanjutkan, bisa kesakitan. Banyak sekali kasus-kasus pemangku-pemangku yang sekarang menjadi pemangku, katanya bapaknya dulu tidak, kakeknya atau kompiangnya dulu pemangku, kakeknya tidak melanjutkan, anaknya tidak, bapaknya tidak melanjutkan. Nah, dia kesakitan, dia bersaudara 5, tiba-tiba mati muda semuanya kelima, tinggal dia sendiri yang memang keturunan pemangku. Mau ndak mau, karena
leluhurnya dulu adalah seorang pemangku, mau tak mau dia harus menjadi pemangku, melanjutkan sebagai pemangku. Setelah dia menjadi pemangku, baru dia hidupnya tenang. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Itu perlu diperhitungkan. Kalau memang tidak ada keturunan pemangku, lebih baik saran saya jangan. Pemangku itu kalau memang dilihat jangan dilihat enaknya sih juga nggak ada ya. beratnya yang dilihat. Beratnya, kalau memang pemangku yang benar pemangku itu ngagem kesucian, itu berat. Makan tidak boleh di sembarang tempat, duduk tidak boleh di sembarang tempat. Etika tata krama pada masyarakat berat sekali. Kalau memang tidak ada keturunan, lebih baik jangan. Kalau memang ada keturunan, lanjutkan. Tidak boleh putus. Tidak boleh pemangku, keturunan pemangku atau leluhur yang jadi pemangku itu harus dilanjutkan. Bagi saya dorong bahkan teman-teman yang memang buyutnya dulu menjadi pemangku, sekarang dia ya hingu-hinguhan lah. Jadi nggak karuan hidupnya. Kalau memang jelas buyutmu sebagai pemangku, lanjutkan. Karena ada puja yang menyatakan wong ayu werdi ya sewerdi, werdi pratnyan suka seriem, dharma sentana werdisce, satu te sabte werdaya. Jadi saya sekarang ini menjadi pemangku itu berbuat yang baik, berperilaku yang baik, melayani masyarakat, jadi melayani Ide Betara, dan akan dilanjutkan atau semoga saya mendapatkan kelimpahan atau hal yang baik juga. Begitu juga keturunan saya, selama 7 keturunan akan mendapatkan hal yang baik. Makanya banyak sekali sebuah bukan penyimpangan. Jadi karena memang belum dipahami sih sebenarnya. Apalagi Sulingge. Nah, ketika kita tidak ada keturunan Sulingge, sekarang kita jadi Sulingge, siap nggak anak cucu nanti melanjutkan ke Sulinggehan itu? Jangan kan Sulingge, pemangku pun seperti itu. Nah, jadi itu yang saya sampaikan bagi rekan-rekan yang bertanya. Kalau memang tidak ada keturunan pemangku, kalau memang tidak ada keperluan menjadi pemangku, atau memang pura tidak ada yang ngamong, atau pura yang atau pelinggi ya, merajan yang 11 pelinggi tidak ada yang ngamong, lebih baik jangan menjadi pemangku. Jadi saya bukan berarti mendiskreditkan atau melarang orang untuk menjadi pemangku, bukan. Kalau mau winten boleh, siapa saja boleh mewinten, siapa saja boleh belajar kepemangkuan. Tapi belajar kepemangkuan atau pemangku yang benar-benar pemangku, ya susah. Jadi agak ya lumayan susah lah. Seperti video sebelumnya yang saya sampaikan, ada tatua kepemangkuan itu ada 60 jenis ciri kepemangkuan. Itu harus dipenuhi oleh setiap pemangku. Jadi ya demikian yang saya sampaikan. Semoga yang bertanya, ini rekan subscriber yang bertanya, dapat terpuaskan dengan jawaban ini. Jadi kesimpulannya, kalau memang tidak ada keturunan pemangku, lebih baik jangan menjadi pemangku. Kalau memang di Merajan itu sudah harus ada pemangku, silahkan mengajukan diri, dengan catatan nanti Anda harus mempersiapkan keturunan Anda yang akan melanjutkan kepemangkuan Anda. Baik, demikianlah apa yang saya sampaikan.
Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, para subscriber atau para YouTuber yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jika video ini berguna, silahkan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like juga video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan cantumkan atau tulis di kolom komentar. Siapa tahu pertanyaan tersebut dapat dijadikan sebuah konten video. Baik, demikian. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.